Co-sourcing dapat diartikan sebagai usaha untuk mempekerjakan para ahli, staf atau karyawan untuk kepentingan perusahaan. Namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai hubungan kerja sama dalam jangka waktu panjang dan jika diasosiasikan dengan nilai-nilai luhur maka dapat dikategorikan pada partnership. Di dalam pengembangan sistem informasi co-sourcing melibatkan staf dari dalam perusahaan dan penyedia layanan eksternal. Perusahaan dan penyedia layanan eksternal memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun, menyediakan dan mengoperasikan sistem informasi. Model ini melibatkan tugas-tugas outsourcing tertentu. Pemilihan metode co-sourcing oleh suatu perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan bisnis suatu perusahaan di mana pada satu sisi perusahaan dihadapkan pada adanya keterbatasan SDM internal, baik kuantitas maupun kualitas pengetahuan yang dimilikinya dalam menangani sistem informasi manajemen tersebut secara efektif dan efisien. Kelebihan menggunakan co-sourcing. 1. Adanya transfer pengetahuan karyawan perusahaan tersebut dengan wakil dari vendor. Hal ini dapat menyempurnakan sistem informasi yang dikembangkan di mana karyawan perusahaan menguasai kebutuhan sistem dalam perusahaan, sedangkan vendor menguasai bidang teknologi informasi. 2. Perusahaan dapat melakukan transfer teknologi dan transfer pengetahuan dari vendor ke dalam perusahaan. 3. Sistem yang dibangun relatif sesuai dengan kebutuhan perusahaan karena perencanaan pengembangan yang lebih kompetitif. 4. Kegagalan yang timbul dalam pengembangan sistem informasi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dan penyelesaiannya dapat didiskusikan bersama. 5. Biaya pengembangan sistem informasi relatif murah karena terdapat sharing cost yang ditanggung bersama oleh perusahaan dan vendor. 6. Teknologi yang akan dikembangkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya perusahaan. Kelemahan menggunakan co-sourcing. 1. Perbedaan kepentingan antar organisasi sehingga dapat terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dan vendor yang berdampak pada gangguan pelaksanaan sistem informasi. 2. Terdapat kekhawatiran tentang keamanan sistem informasi karena adanya peluang penyalahgunaan sistem informasi oleh vendor. Misalnya pembajakan atau pembocoran informasi perusahaan. 3. Waktu yang relatif lama dalam transfer teknologi, pengetahuan dari pihak ketiga kepada pihak perusahaan. 4. Relatif sulit melakukan perbaikan dan pengembangan sistem informasi karena pengembangan perangkat lunak dilakukan oleh vendor, sedangkan perusahaan umumnya hanya terlibat sampai rancangan kebutuhan sistem. 5. Perlu penyesuaian dari sisi budaya kerja dalam pengembangan sistem informasi perusahaan. 6. Membutuhkan biaya yang relatif besar karena melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. 7. Keuntungan perusahaan dalam pengembangan sistem informasi perusahaan tidak dapat dirasakan langsung dalam waktu dekat. Beberapa alasan yang mendasari pemilihan metode co-sourcing oleh perusahaan. 1. Perusahaan menginginkan pengawasan langsung. 2. Perusahaan ingin tetap mempertahankan pengetahuan korporasi. 3. Perusahaan menginginkan adanya hubungan dengan partner yang berkompeten dan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 4. Perusahaan menginginkan pengetahuan dan teknologi menjadi bagian dari pengetahuan perusahaan. 5. Perusahaan membutuhkan aksi yang efektif, cepat dan fleksibel terhadap strategi bisnisnya. 6. Perusahaan membutuhkan perbaikan dan peningkatan sistem yang lebih berkelanjutan. 7. Perusahaan menginginkan biaya tetap dapat diprediksi dengan baik. Jangan lupa, like dan subscribe channel Ilmu Cepat untuk mendapat konten terbaru. Terima kasih telah menonton.